Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dari Prodi PGSD dengan NIM 2023070252. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem darat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Pak Muhammad Fuadin, MPD. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, konsumen, yaitu hewan, serta dekomposer, yaitu pengurai. Sedangkan komponen abiotik sendiri terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, serta iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami sendiri terdiri dari sungai, hutan, gunung, dan padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan sendiri terdiri dari sawah, kebun, dan taman. Yang pertama kita menuju ekosistem darat alami, yaitu gunung. Komponen abiotik beserta kondisinya antara lain kondisi cahaya yang cerah, suhunya mencapai 28 derajat Celcius, kondisi tanah yang subur, anginnya semilir, serta keadaan air yang cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, yaitu yang terdiri dari tanaman dan hewan. Adapun tanaman yang saya temukan adalah yang pertama ada pohon sirsak, kemudian yang kedua ada pohon jati, yang ketiga ada daun kelor, dan yang keempat ada pohon pisang, dan terakhir ada rumput. Dari kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, pada beberapa tanaman juga membutuhkan bantuan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Adapun hewan yang saya temukan yaitu yang pertama ada sapi, kemudian yang kedua ada anjing, yang ketiga ada ulat kaki seribu, yang keempat ada ulat bulu, dan yang terakhir ada capung. Dari kelima hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang kedua, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik beserta kondisinya antara lain kondisi cahaya yang cerah, suhunya mencapai 28 derajat Celcius, kondisi tanah yang subur, angin yang semilir, serta keadaan air yang cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem ini adalah yang pertama ada pohon pisang, kemudian yang kedua ada pohon cabai, yang ketiga ada terong, yang keempat ada bayam, dan yang terakhir ada pohon nangka. Adapun hewan yang saya temukan yaitu yang pertama ada semut, kemudian yang kedua ada ayam, yang ketiga ada lalat, yang keempat ada belalang, dan yang terakhir kupu-kupu. Dari kelima tumbuhan dan hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka juga memerlukan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak.
Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu gunung dan kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau antar komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam, yaitu menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.